Shalom, salam pemuda kita adalah satu bentuk sukacita saat kita kelak berkumpul di surga bersatu memuji Allah. Sebelum sampai di sana, wajiblah kita mengisi periuk-periuk kerohanian kita dengan firman-Nya. KKR Net Pemuda yang diselenggarakan Jemaat Tamrin merupakan salah satu cara untuk mengisi periuk-periuk kosong tersebut. Seri KKR Net Pemuda ini dibagi dalam 5 seri, masing-masing mengusung tema besar kita, yaitu menjadi agen misi Allah. Dalam KKR Net Pemuda ini, kita juga akan diisi dengan lagu-lagu pujian dan kuis seri Alkitab. Untuk memulainya, mari sama-sama kita berdoa. Maha besar Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan pada hari ini. Kami akan memulai acara kami, kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa kami. Amin. Selamat mengikuti seri KKR Net Pemuda ini. Jangan lupa untuk membagi kabar baik pada teman-teman, saudara, dan rekan yang Anda kenal. Tuhan memberkati. Shalom, salam pemuda kita. Saatnya membangkitkan kembali sisi kerohanian kita, sesatu mendekat pada Kristus. Selalu, KKR Pemuda Tamrin akan memulai seri pertamanya dengan judul Misi Mengasihi. Sesuai tema besar kita, agen misi Allah. Saatnya berdoa sebelum kita memulai firman ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan belajar, kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa dapat mencurahkan Roh Kudus sehingga membuat kami mengerti dan lebih dekat lagi kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Salah satu ayat yang paling sering dikutip dalam kitab suci tentang mengasihi adalah Matius 22 ayat 37 sampai 39. Di mana Yesus mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua ialah sama seperti itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini mengajarkan bahwa kasih adalah perintah yang terutama dalam kehidupan Kristen. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia adalah dua hal yang saling terkait. Dan keduanya harus dilakukan dengan sepenuh hati, jiwa, dan akal budimu. Kasih adalah inti dari karakter Allah
yang menyatakan dirinya sebagai kasih itu sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ketika kita mengasihi, kita menjadi lebih mirip dengan Dia dan lebih memuliakannya. Kasih juga memperlihatkan rasa hormat dan nilai kepada sesama manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kasih yang kita berikan haruslah tanpa syarat dan tidak memandang status atau keadaan seseorang. Kita harus belajar untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi, yang mengasihi dan memperdulikan orang yang dianggap remeh dan tidak layak diperhatikan oleh orang lain. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, Paulus juga mengajarkan tentang sifat-sifat kasih yang harus kita tunjukkan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Kasih tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak suka akan kejahatan, tetapi suka akan kebenaran. Kasih selalu melindungi, selalu percaya, selalu mengharapkan, dan selalu sabar. Mari kita belajar untuk mengasihi dengan sepenuh hati, jiwa, dan akal budimu, dan memberikan kasih tanpa syarat kepada sesama manusia, sebagaimana yang Dia lakukan kepada kita. Setelah memahami bahwa kasih adalah perintah yang terutama dalam kehidupan Kristen, kita juga perlu memahami cara mengasihi yang benar. Beberapa cara untuk mengasihi yang tercantum dalam kitab suci antara lain adalah memperhatikan kebutuhan orang lain. Mengasihi orang lain berarti kita harus memperhatikan kebutuhan mereka dan mencari cara untuk membantu mereka. Hal ini juga berarti kita harus bersedia mengorbankan waktu, energi, dan sumber daya kita untuk membantu orang lain. Memberikan pengampunan, mengasihi juga berarti kita harus memaafkan orang lain ketika mereka melakukan kesalahan atau menyakiti kita. Pengampunan memungkinkan hubungan kita dengan orang lain dan dengan Allah menjadi lebih baik. Menunjukkan kasih dengan tindakan mengasihi tidak hanya dengan perkataan, tetapi juga tentang tindakan. Kita harus berusaha untuk menunjukkan kasih kepada orang lain dengan melakukan tindakan nyata yang membantu mereka. Mengasihi dengan tulus, mengasihi orang lain harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas, bukan karena motif yang tidak benar. Kita harus mengasihi tanpa mengharapkan imbalan apapun dan tanpa syarat. Mendoakan orang lain, doa adalah cara yang kuat untuk menunjukkan kasih kepada orang lain. Kita harus berdoa untuk orang lain, memohon berkat dan keampunan Allah bagi mereka. Menyediakan telinga yang siap mendengar. Mengasihi juga berarti kita harus bersedia mendengarkan ketika orang lain membutuhkan pendengar yang baik. Dengan mendengarkan, kita dapat memberikan dukungan dan keberanian kepada orang lain. Mari kita mempraktikkan cara-cara ini untuk mengasihi sesama kita dengan tulus dan memberikan kehormatan kepada Allah dalam hidup kita. Ada banyak contoh orang-orang yang hidup dengan penuh kasih dan mengasihi sesama. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah kisah tentang seorang perawat bernama Margaret. Margaret adalah seorang perawat di salah satu rumah sakit di Amerika Serikat. Dia bekerja di unit perawatan intensif dan merawat pasien yang mengalami penyakit serius dan kondisi medis yang membutuhkan perawatan yang intensif dan terus-menerus.
Selama bertahun-tahun, Margaret terus-menerus menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada pasien dan keluarga mereka. Dia selalu berusaha membuat pasien merasa nyaman dan tenang, terutama mereka yang merasa kesepian dan takut di rumah sakit. Margaret selalu memperhatikan kebutuhan pasien dan berusaha memberikan perawatan yang terbaik untuk mempercepat proses pemulihan mereka. Namun, ada satu pasien yang benar-benar menginspirasi Margaret dengan sikapnya. Pasien tersebut adalah seorang pria tua yang menderita penyakit kronis dan harus menjalani perawatan intensif selama berbulan-bulan di perawatan intensif. Meskipun kondisinya serius dan seringkali menimbulkan rasa sakit yang parah, pria itu selalu tersenyum dan berbicara dengan sopan kepada semua orang termasuk kepada Margaret. Margaret sangat terkesan dengan sikap positif pasien tersebut dan bertanya kepadanya, bagaimana dia bisa tetap begitu bersemangat dengan optimis meskipun harus menjalani perawatan yang sulit. Pasien itu berkata bahwa ia sadar bahwa hidupnya mungkin tidak akan lama, tetapi ia menghabiskan sisa-sisa hidupnya dengan memberikan kebahagiaan dan inspirasi bagi orang lain, termasuk Margaret dan rekan-rekan perawatnya. Kisah ini menginspirasi Margaret untuk terus menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada pasien dan keluarga mereka. Dia belajar bahwa mengasihi sesama bukan hanya tentang memberikan perawatan medis, tetapi juga tentang memberikan semangat dan harapan bagi orang lain. Margaret terus merawat pasien dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan banyak pasien dan keluarga mereka yang merasa terbantu dan terinspirasi oleh sikapnya yang positif dan penuh cinta. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa satu orang yang mengasihi dapat memberikan dampak yang besar pada kehidupan orang lain. Mengasihi dan mencintai adalah dua kata yang sering digunakan secara bergantian, tetapi sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Meskipun keduanya berhubungan dengan kasih, ada perbedaan yang paling dalam cara mereka diwujudkan. Mengasihi lebih menekankan pada tindakan dan perilaku kita terhadap orang lain, sementara mencintai lebih menekankan pada perasaan dan emosi kita terhadap orang lain. Kita dapat mengasihi seseorang tanpa mencintainya, tetapi sulit untuk mencintai seseorang tanpa mengasihi mereka. Mengasihi adalah tindakan nyata untuk membantu, mendukung, dan memperhatikan orang lain. Ini mungkin termasuk memberikan waktu, energi, atau sumber daya kita untuk membantu mereka atau bahkan memaafkan mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Sementara itu, mencintai lebih berfokus pada perasaan dan emosi kita terhadap orang lain. Ini mungkin termasuk perasaan sayang, perhatian, dan kasih yang dalam terhadap seseorang. Dalam kitab suci, kita diperintahkan untuk mengasihi dan mencintai orang lain, tetapi juga diberi contoh bagaimana mengasihi dan mencintai. Yesus Kristus sendiri menunjukkan bagaimana kedua hal ini dapat diwujudkan dengan sempurna, dengan memberikan teladan yang kuat tentang kasih yang tulus dan tanpa syarat. Oleh karena itu, kita tidak hanya diingatkan untuk mengasihi dan mencintai, tetapi juga untuk melakukan kedua hal tersebut dengan benar dan tulus. Dengan demikian, kita dapat menjadi saluran kasih Allah bagi orang lain dan memberikan kehormatan kepadanya melalui tindakan kita.
Secara teknis, seseorang mungkin dapat hidup tanpa mengasihi sesama. Namun itu akan membuat hidupnya menjadi sangat tidak memuaskan dengan penuh dengan kesepian, kebencian, dan kekecewaan. Sebagai manusia, kita dilahirkan dengan kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain dan mencintai mereka. Tanpa kasih sayang, dukungan, dan hubungan yang sehat dengan orang lain, kita cenderung merasa kesepian, tidak dihargai, dan tidak memiliki arti dalam hidup. Selain itu, tidak mengasihi sesama juga bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh berbagai agama dan moralitas. Mengasihi sesama adalah salah satu prinsip fundamental dalam ajaran agama, moralitas, dan etika yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Dalam kitab suci Kristen misalnya, Yesus Kristus menyatakan bahwa kedua perintah terbesar adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37-40. Jadi, meskipun seseorang mungkin bisa bertahan hidup tanpa mengasihi sesama, itu bukanlah cara hidup yang ideal atau bermakna. Mengasihi sesama membawa kebahagiaan, kepuasan, dan makna dalam hidup, dan memungkinkan kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat kita. Konsep keselamatan dalam agama-agama memiliki makna yang berbeda-beda, tergantung pada keyakinan masing-masing agama. Oleh karena itu, jawaban atas pertanyaan ini bergantung pada konteks agama tertentu yang dimaksud. Dalam kebanyakan agama, termasuk agama Kristen, keyakinan dalam mengasihi sesama dianggap sebagai prinsip penting dalam memperoleh keselamatan. Namun, mengasihi sesama bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keselamatan. Dalam ajaran Kristen, keselamatan diyakini hanya bisa diperoleh oleh iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat yang membawa pengampunan dosa dan kematiannya sebagai pengganti untuk dosa manusia. Dalam kitab suci tertulis bahwa sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil dari usahamu sendiri, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Namun, ajaran Kristus juga menekankan pentingnya mengasihi sesama sebagai bukti kepercayaan kita kepada Yesus Kristus dan sebagai cara untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah. Yesus Kristus sendiri mengajarkan bahwa mengasihi sesama adalah salah satu dari dua perintah terbesar di dalam kitab suci, selain perintah untuk mengasihi Allah dengan segenap hati. Jadi, meskipun mengasihi sesama bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keselamatan, tetapi keyakinan dalam mengasihi sesama dan mengikuti Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita adalah dua aspek yang saling terkait dalam ajaran Kristen. Mengasihi tidak hanya harus dilakukan pada waktu terbatas, tetapi harus menjadi prinsip yang terus dipraktikkan sepanjang hidup. Mengasihi sesama adalah suatu perbuatan yang melibatkan hati, pikiran, dan tindakan yang dilakukan dengan tekad dan ketekunan. Mengasihi sesama bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis atau terbatas pada waktu tertentu. Sebaliknya, itu harus menjadi bagian dari karakter kita dan prinsip yang mengarahkan tindakan kita sehari-hari. Hal ini juga melibatkan pengorbanan dan komitmen untuk berbuat baik pada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.
Mengasihi sesama dapat dilakukan melalui tindakan sederhana sehari-hari, seperti memberikan bantuan ketika orang yang membutuhkan, memberi dukungan dengan semangat kepada mereka yang membutuhkan, serta mendoakan dan memaafkan orang lain. Namun, pengalaman hidup menunjukkan bahwa mengasihi sesama juga melibatkan tindakan yang lebih besar, seperti membantu orang yang membutuhkan, mengambil resiko untuk membela keadilan dan kebenaran, serta menyumbangkan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk mengatasi masalah sosial dan kemanusiaan yang lebih besar. Dalam ajaran agama, termasuk dalam agama Kristen, mengasihi sesama dianggap sebagai prinsip fundamental dan suatu tugas seumur hidup. Hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang mengajarkan pentingnya peduli dan membantu orang lain untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan memperbaiki dunia kita. Untuk itu, marilah kita mengasihi satu dengan yang lain tanpa syarat dan tanpa batas waktu. Tuhan memberkati. Sahabat orang muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja mendapatkan pelajaran bahwa sebagai agen misi Tuhan, seseorang harus dapat mengasihi. Mengapa perlu kita mengasihi? Oleh karena kasih adalah inti dari karakter Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 firman Tuhan katakan, barang siapa tidak mengasihi, dikatakan di ayat itu, ia tidak mengenal Tuhan. Ya, kenapa dikatakan tidak mengenal Tuhan? Sebab dikatakan di ayat itu, Tuhan adalah kasih. Ya, Allah adalah kasih. God is love. Artinya bahwa ketika kita mengasihi, maka sebenarnya kita sedang lebih mirip dengan Tuhan. Kita lebih memuliakan Dia, kita telah menjadi bagian dalam rupa dan gambar Tuhan. Inilah sebenarnya sahabat orang muda yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang, agar karakter Tuhan ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu sahabat orang muda yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita tidak hanya diingatkan untuk tetap mengasihi, tetapi juga kita mencintai. Oleh karena mengasihi dan mencintai merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Mengasihi dengan tindakan dan mencintai dengan perasaan. Itulah sebabnya di dalam Matius 22 ayat 37 dan 40 Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, firman Tuhan katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Biarlah pelajaran pada hari ini melengkapi iman kita untuk memiliki karakter yang mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mencintai dengan pikiran dan tindakan kita, dan mengasihi dengan perbuatan kita. Oleh sebab itu, terimalah firman Tuhan dan semoga firman Tuhan jadi berkat bagi setiap kita. Kembali saya mengundang kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena hari ini kami sudah menerima firman Tuhan, mengajak dan memotivasi kami untuk memiliki hidup yang mengasihi. Sebagaimana kasih adalah karakter Tuhan, dan kami mengasihi tidak hanya dengan tindakan tetapi juga mencintai dengan perasaan segenap hati kami. Berkati seluruh rekan-rekan orang-orang muda di mana saja mereka berada yang mendengarkan program ini, agar kiranya kuasa Tuhan boleh tetap tertanam di dalam hati kami dan kami diubahkan untuk memiliki karakter Tuhan, karakter
mengasihi. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat Tuhan pada kesempatan ini. Dan terimalah penyerahan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Tedot. Bener. Isak. Ya, udah. Oke, langsung. Lanjut. Nabi yang diminta Saul untuk diajak bicara. Nathan. Salah. Siapa? Samuel. Iya, ada. Ayo, Siapa nama suami Betsheba?
Siapa nama di mana? Siapa nama? Saul. Salah. Jangan nyari Langsung, jangan searching ya. Enggak nyari. Siapa? Langsung jawab. 1, 2. Siapa nama suami Betseba? Oh, aku ya. Apa pertanyaannya? Nabi apa yang muncul untuk menghukum Daud? 1, 2, 3. Yakub. Telat. 1, 2. Nathan. Betul. Siapa yang membunuh Absalom? 1, 2, 3. Batamo. Siapa? 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 Siapa yang membunuh Absalom? 1. Haloam. Salah. Siapa sih? Siapa? 1. Yoab. Betul. Apa dosa kedua Daud yang dicatat secara Alkitab? 1, 2, 3. Oke. 1. Zina. Salah. Enggak tahu. Lanjutin. Membunuh. Salah. 1. Jawabannya Mencuri. Salah. soalnya weh. Salah. Apa dosa kedua Daud yang dicatat secara Alkitabiah? Salah. Oke, next. Karena udah berapa orang yang nggak bisa jawab, kita ganti pertanyaannya. Apa nama yang diberikan Betseba dan Daud kepada anak kedua mereka? 1, 2. Aduh, bukan. Tahu. Salomo. Betul. Siapa yang lebih disukai Ishak di antara kedua putranya? 1, 2, 3. Dadah. Bisa anaknya siapa? Aku. Ya. Esau. Betul. Apa reaksi Esau ketika kesulungannya dicabut? 1, Marah. Salah. 2, Apa reaksi Esau ketika hak kesulungannya dicabut? 1. Panik, marah. Salah. Apa reaksi Esau ketika hak kesulungannya dicabut? Kabur. Salah. Hin ya, ada hin ya. Mau ada hin nggak? Yakub nananana akan nananana. Ya, mau apa? Cepet. Jawab aja. Itu udah ada hin. Enggak tahu. Oke. Oke. Gampang banget. Jawab dulu, Pak. Jawab dulu. Apa reaksi Esau ketika kesulungannya dicabut? Udah ada hinnya loh. Yakub nananana akan nananana. Salah. Ayo dong. Nih, marah. Lapor ke mamanya. Iya, lu dia lapor ke mamanya. Aku akan pergi ke tamannya. Salah. Ganti. Salah. Kalau marah, Udah ada banyak. kira-kira mau diapain? Masa cuma marah dia? Udah ganti aja. Kecewa. Ganti. Ada udah banyak ganti. Ya udah ganti. Nggak konsisten nih. Ganti. Apa yang Laban paksa Yakub untuk mendapatkan Rahel? Harus 1, bekerja 2. 14 tahun. Tenon. Iya. Tenon. Rahel kan orang ini. Kan pertama kali loh. Kan nggak dapet Rahel. Itu kan karena dibohongi. Emang dibohongin juga emang. 1. 7 tahun. Betul. Ngapain dia 7 tahun? 7 tahun bekerja dengan Laban. Untuk Betul. Lea emang. Oke. capek. Apa nama yang Tuhan berikan kepada Yakub sebelum dia bertemu Esau? 1, 2, 3. Nggak tahu. Mundur. Oke. Kok searching sih, Bu? Enggak ada, enggak ketemu. Siapa? Enggak tahu, Baripan kali. Apa salah? Apa ya nama yang Tuhan berikan kepada Yakub sebelum dia bertemu dengan Esau? Oh, nama negara. Betul. Akhirnya jebol. Oke. Apa yang Tuhan kirimkan untuk menyediakan makanan bagi orang Israel? 1. Betul. Siapa yang memerintah Israel setelah mereka mengambil alih tanah perjanjian dan Yosua meninggal? 1. Salah.
Siapa yang memerintah Israel setelah mereka mengambil alih tanah perjanjian dan Yosua meninggal? 1. Yosua. Yosua udah meninggal loh. Nggak ada Yosua gimana? 1. Salah. Hinnya dia ada di kayak hukum-hukum gitu. Nggak tahu. Ganti. Oke. Ganti. Udah banyak yang salah. Nggak boleh gitu, Ben. Ganti. Enggak, kamu bisa jawab gak? Apa? Siapa yang memerintah Israel setelah mereka mengambil alih tanah perjanjian dan Yosua meninggal? Itu Yang banyak orang itulah. itulah kan? Otniel. Salah. Astaga. Ekel masa nggak tahu padahal kerjanya di situ. Siapa yang memerintah Israel setelah mereka mengambil alih tanah perjanjian dan Yosua meninggal? Ah, apaan sih nanti mau kasih tahu? Siapa ya? Salah. Pokoknya Ekel sama Yolanda harusnya sering ketemu. 1. Siapa yang memerintah Israel setelah mereka mengambil alih tanah perjanjian dan Yosua meninggal? 1. Ayo. Majuan. Salah. Musa. Hakim. Betul. Betul, Hakim. Siapa yang mengajarkan doa Bapa kami? 1. Salomo. 2. Udah kayak TNI kita ini di zon-zon ini. Siapa yang mengajarkan doa Bapa kami? 1. Siap. Oke, betul. Apa? Apa yang lebih baik untuk dah. Oke, baik, demikian kuis kita pada hari ini. Terima Sampai kasih besok. atas kerja samanya teman-teman. Sampai besok. Bye-bye. Demikianlah acara kita hari ini. Kiranya memberi banyak manfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati.